Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fantoni Putra. Di sini saya akan melakukan presentasi ide untuk judul proposal tesis saya dengan judul penyiraman otomatis pada tanaman bunga matahari menggunakan IoT dengan metode Fuzzy tipe 2. Latar belakang kenapa saya mengangkat judul ini karena pertama, bidang pertanian merupakan bidang yang sangat penting di Indonesia karena kita merupakan negara agraris, dan tentu saja bidang pertanian ini membutuhkan banyak sekali air untuk pertumbuhan dari tanaman itu sendiri, dan akhirnya pertanian tetap menjadi konsumen air terbesar di dunia. Namun di sisi pertanian menjadi konsumen terbesar, tentu saja akan timbul akibat atau salah satu kelemahannya yaitu pemborosan air, dan salah satu penyebab terjadinya pemborosan air adalah efisiensi dari irigasi yang rendah. Itu menyebabkan kehilangan banyaknya air-air yang terbuang percuma. Kemudian menurut FAO, 60% dari air yang dialirkan atau dipompa untuk irigasi ini disia-siakan melalui sungai atau jalur irigasi yang tidak efisien. Kemudian selanjutnya, di sini kenapa saya mengambil bunga matahari? Pada penelitian ini saya berangkat dari mulai menipisnya cadangan air di beberapa daerah, terutama di wilayah tempat saya bekerja, di wilayah Sesaut, Kecamatan Narmada, khususnya wilayah pondok pesantren. Ada pondok pesantren di wilayah saya, yaitu Pondok Pesantren Al-Wasat. Di kawasan ini sedang dibangun kawasan taman yang nantinya akan berisikan bunga matahari sebagai tanaman utamanya dan bunga-bunga lain sebagai tanaman pendukung. Kenapa saya mengambil bunga matahari di sini? Karena bunga matahari memiliki diameter bunga yang besar daripada bunga-bunga lainnya. Oleh sebab itu, dia akan menghasilkan banyak sekali serbuk-serbuk sari maupun nektar-nektar untuk lebah-lebah, ataupun sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata berfoto. Hal ini juga karena kawasan tersebut nantinya akan ada budidaya lebah trigona yang akan mengkonsumsi nektar dari bunga matahari tersebut. Kemudian di kawasan ini juga pada musim hujan, tentu saja kita tahu kawasan Al-Wasat merupakan kawasan di bawah kaki gunung atau di kawasan pegunungan dataran agak tinggi sedikit yang memiliki banyak sekali mata air. Namun pada saat musim kemarau seperti yang kita hadapi beberapa waktu ini, keadaan mata air di sana mulai menyusut. Bisa dibilang yang awalnya mungkin pada musim kemarau air lancar, namun pada saat pada musim hujan air sangat lancar. Namun pada mulai memasuki musim kemarau seperti saat ini, air mulai menyusut. Akibatnya banyak pohon-pohon, contohnya di kawasan tersebut pohon rambutan yang awalnya sudah berbunga kemudian sudah mulai berbuah, buahnya tidak besar atau akan mati. Bahkan dedaunan di sana mulai berguguran karena kekurangan air. Hal ini menyebabkan diperlukannya sistem penyiraman yang lebih efisien karena di sana hanya mengandalkan air hujan. Untuk mengandalkan air dari mata air itu sudah agak susah karena dulunya di kawasan ini tidak memerlukan pompa air. Namun akhir-akhir ini kita selalu menggunakan pompa air yang mengkonsumsi listrik yang cukup besar. Kemudian selanjutnya, kenapa harus menggunakan penyiraman otomatis sebagai optimasi dari penggunaan air? Dari penelitian yang dilakukan oleh
Nuryani Abdul Salim dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Optimizing Irrigation for Boosting Guinea Procumbens Growth in Malaysia Urban Area. Dalam penelitian tersebut melakukan optimasi penyiraman pada tanaman herbal Guinnera procumbens di wilayah Malaysia. Di penelitian ini mampu menghemat air sebanyak 16,93% air pada tanaman tersebut. Pada penelitian ini melakukan pengujian dengan menggunakan metode fazi, membandingkan dengan metode fazi dengan metode penyiraman menggunakan timer. Jadi membandingkan dua teknik penyiraman dengan hasil yang mampu menghemat air sebesar 16,93%. Dan dalam penelitian ini menggunakan beberapa parameter seperti kelembapan udara, kelembapan tanah, serta suhu udara. Dan dalam penelitian ini juga melakukan pengamatan pada tumbuh kembang tanaman seperti banyaknya daun, diameter daun, panjangnya akar, serta tingginya tanaman. Kemudian pada penelitian yang kedua, yang dilakukan oleh Nur Syafiqah Fezol dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Design of Internet of Things Based Smart Irrigation and Fertilization System Using Fuzzy Logic for Chili Plant. Dalam penelitian ini mereka melakukan penelitian pada pertumbuhan tanaman cabai pada tahap pembibitan dengan melakukan monitoring dengan kontrol pada penyiraman tanaman menggunakan metode fazi dan metode tradisional. Jadi membandingkan antara metode fazi dan metode tradisional. Penelitian ini menggunakan dua anggota fazi, yakni kelembapan tanah dan pH tanah. Kemudian pada penelitian ini dilaksanakan pengamatan selama 8 pekan dengan menggunakan sistem fazi lebih baik dibandingkan menggunakan sistem yang tradisional. Seperti pada tabel yang di samping, pada kolom yang plan A, mulai dari minggu pertama 12 daun, kemudian plan B yang dikontrol menggunakan sistem fazi bisa mencapai 32 daun dengan panjang tanaman sepanjang 17 cm dan ukuran daun sebesar 6 cm. Sedangkan di tanaman B yang dikontrol menggunakan fazi sebanyak 32 daun dengan panjang 25 cm, panjang tanaman 25 cm dan ukuran daun sebesar 6,3 cm. Dengan hasil akhir pada minggu ke-8 dengan cara tradisional 36 daun dengan panjang tanaman 26 cm, 26,17 cm dan ukuran maksimal daun sebesar 4,8 cm. Untuk yang tanaman kedua yang dikontrol menggunakan fuzzy logic dengan jumlah daun 49, tinggi tanaman 45 dan besar atau lebar daun sebesar 5,5 cm. Jadi dengan penggunaan istilahnya penyiraman otomatis atau melakukan irigasi secara dari dua penelitian tersebut, menggunakan sistem fuzzy logic untuk sistem irigasi pada penelitian pertama menghasilkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan penggunaan
penyiraman dengan metode timer. Kemudian pada penelitian kedua, tumbuh kembang tanaman memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan menggunakan yang teknik sederhana. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk melakukan penelitian pada tanaman bunga matahari dengan menggunakan metode fuzzy tipe 2. Terima kasih untuk waktunya. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.